Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rutvidia Siregar dengan NIM 11S22050 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tantangan praktikum sebagai salah satu bentuk tugas praktikum mata kuliah dasar pemrograman WI yang ke-11. Topik minggu kita kali ini yaitu tentang array. Yang pertama, kita akan mencari rata-rata dari sebuah array bilangan bulat, di mana kita membutuhkan inputan pertama berupa panjang array, kemudian inputan selanjutnya itu adalah nilai elemen array sebanyak panjang array. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita membutuhkan inputan panjang elemennya, kemudian dari panjang elemen ini kita akan membuat array atau listnya. Jadi kita menggunakan looping, dimulai dari I sama dengan 0 sampai I kurang dari N, dan I-nya ini akan terus bertambah 1. Nah, kemudian setiap pertambahan itu kita akan menyimpan nilai inputnya itu ke dalam array I. Nah, kemudian nanti kita akan menjumlahkan array-nya ini sebanyak sampai I kurang dari N. Di sini sudah kita deklarasikan terlebih dahulu bahwa nilai sum itu sama dengan 0, kemudian dia merupakan bentuk tipe data float atau desimal. Kemudian nanti pada akhirnya kita akan membuat printf atau mengeluarkan output nilai rata-rata, di mana nilai rata-rata itu adalah nilai sum yang ini dibagi nilai N yang telah kita minta pada inputan pertama. Langsung aja kita coba rata-rata panjang array-nya misalnya yang ini 3, nilai elemen array ke-1 itu ada 1, 2, 3. Nah, nilai rata-ratanya 2. Kemudian contoh selanjutnya mungkin panjang elemennya adalah 5, nilai array yang ke-1 itu adalah 2, yang kedua 2, yang ketiga 3, yang keempat 3, dan yang kelima 3. Hasilnya adalah 2,6. Di sini ada sedikit kesalahan. Yang benar adalah ini. Yang kedua adalah reverse. Reverse itu adalah perintah di mana kita disuruh untuk membuat array dengan panjang n, kemudian mengisi nilai elemen array sebanyak n, kemudian urutan array-nya ini akan ditampilkan sesudah dan sebelum dibalik. Nah, seperti yang pertama tadi dibilang, kita membutuhkan inputan pertama yaitu berupa banyak elemen array. Kemudian dari ini kita buat array dengan menggunakan for looping atau looping, di mana kita mulai dari I sama dengan 0 sampai I kurang dari N dengan pertambahan I 1. Kita akan melakukan pengulangan print n masukkan elemen array ke persen I ini, di mana persen I ini merupakan nilai dari I ditambah 1. Jadi setiap perulangan ini ininya akan berubah jadi I tambah 1. Nah, kemudian nilai itu nanti akan kita scan dan kita simpan ke dalam bentuk array I. Nah, selanjutnya kita deklarasikan dulu fungsi reverse dengan J itu sama dengan 0. Jadi reverse ini sama dengan array, tapi kita ganti namanya biar lebih mudah. Nah, jika tadi dia itu merupakan pertambahan, maka kita akan melakukan looping yang dia ini pengurangan. Jadi kita akan melakukan looping dimulai dari n kurang 1 sampai dengan I lebih besar sama dengan 0, di mana I-nya ini akan terus berkurang. Nah, nanti nilai reverse ini akan kita ganti menjadi nilai array I, di mana nanti nilai J ini itu akan terus bertambah, sedangkan nilai I ini akan terus berkurang. Kemudian kita mengeluarkan perintah untuk mengeluarkan output urutan array sebelum dibalik. Nah, sebelum dibalik itu namanya kan array I, sedangkan untuk sesudah dibalik kita itu sudah ganti namanya jadi reverse. Nah, contohnya itu kita coba
reverse, dimana panjang array-nya itu 3, elemen yang pertama ada 1, 2, 3. Nah, jadi maksudnya yang ini tadi, dia ini dimulai dari belakang. Jadi kalau misalnya n-nya ini kan tadi kita masukkan 3, berarti itu dimulai dari i, 3 kurang 1, 2. Dimulai dari i sama dengan 2, kemudian dia akan berlanjut sampai i lebih besar sama dengan 0. Dia akan lanjut ke sini, mundur, karena di sini dibilang dia adalah pengurangan. Nah, kemudian nilai reverse-nya ini akan kita ganti jadi nilai array yang sudah diulang tadi. Jadi ketika di array-nya itu dia nurun dari kanan ke kiri, nah reverse-nya itu kebalikannya, nanti kita print itu dari kiri ke kanan, karena di sini dia pertambahan. Mungkin kita bikin contoh lainnya. Misalnya 5, 2, 3, 2, jadi 2, 3, 5. Kemudian selanjutnya kita masuk ke min max. Nah, pada min max ini kita disuruh membuat array dengan panjang n, kemudian isi nilai elemen array sebanyak n. Selanjutnya tentukan nilai terkecil dan terbesar yang terdapat pada elemen array tersebut. Nah, pada awal tadi dibilang kita membutuhkan inputan itu sebagai panjang array-nya. Kemudian kita akan membuat array dengan menggunakan for looping lagi. Kita mulai dari i sama dengan 1 sampai i kurang dari sama dengan n, dan i-nya ini akan terus bertambah. Nanti setiap angka yang dimasukkan itu akan dimasukkan ke dalam fungsi array i. Nah, jika misalnya i-nya itu sama dengan 1, atau misalnya panjang array-nya itu sama dengan 1, maka nilai maksimumnya itu sama dengan nilai array yang kita masukkan tadi, dan nilai minimumnya itu sama dengan nilai array yang kita masukkan tadi, karena dia cuma satu angka yang terdapat dalam array tersebut. Nah, namun jika dia tidak sama dengan 1, berarti kalau misalnya nilai array-nya ini lebih kecil dari nilai minimum, maka kita ganti nilai minimum tadi menjadi nilai array. Nah, kalau misalnya nilai array-nya ini lebih besar dari nilai maksimum, maka nilai maksimumnya ini akan kita ganti menjadi nilai array yang kita dapat yang lebih besar dari nilai maksimum itu. Kemudian setelah siap melakukan looping, setelah semua dicek dari i sama dengan 1 sampai i kurang dari sama dengan n, maka kita akan mengeluarkan perintah atau printf, di mana kita mengeluarkan output min itu merupakan bilangan integer yang dari min tadi. Kemudian max-nya itu adalah berupa bilangan integer dari max yang telah kita cari di sini. Nah, langsung aja kita coba min max. Nah, misalnya tadi kan kalau misalnya i-nya sama dengan 1, panjang array-nya 1, berarti kan nilai yang kita masukkan selanjutnya itu sama dengan nilai maksimum dan minimumnya. Kita coba 1, kita masukkan 3. Berarti minimum 3, maksimum 3. Nah, kita coba selanjutnya 3. Kita masukkan 1, 2, 3. Minimum 1, maksimum 3. Nah, coba kita masukkan array dengan panjang 6. Yang pertama 7, 8, 9, 3, 2, 1. Nah, yang paling besar adalah 9 dan yang paling kecil itu adalah 1. Kemudian kita masuk ke bagian modus. Nah, pada modus kita disuruh membuat array dengan panjang n, kemudian isi nilai elemen array sebanyak n. Selanjutnya tentukan nilai yang paling sering muncul. Jika terdapat angka sering muncul lebih dari 1, maka pilih angka terbesar. Nah, seperti yang katakan tadi, kita membutuhkan inputan berupa nilai elemen array atau panjang elemen array. Kemudian kita membuat array sebanyak n atau list dengan elemen sebanyak n dengan menggunakan looping. Nah, kita mulai dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari n, di mana i-nya ini akan terus bertambah 1.
Nah, kita mendeklarasikan dulu fungsi baru. Di sini saya namai sebagai frekuensi. Nah, di mana jika kita menggunakan looping untuk dari I sama dengan 0 sampai I kurang dari N, dan I-nya ini akan terus bertambah. Nah, untuk setiap I, maka frekuensi I-nya ini adalah sama dengan 1 untuk setiap I. Jika kita di sini kita bikin double looping. Jadi dalam looping ada looping. Nah, nanti di sini kita looping lagi dan dengan J itu mulai dari I tambah 1 sampai J kurang dari N, dengan J ini akan terus bertambah. Jadi kalau misalnya tadi I-nya itu mulai dari 0, mulai dari 1, misalnya kalau di sini itu kan yang 1 itu kan yang I sama dengan 0, yang 2 itu sama dengan I sama dengan 1, yang 3 itu I sama dengan 2. Nah, kalau misalnya di J-nya itu akan dimulai dari 2, kemudian ke 3. Jadi kalau misalnya nilai array J-nya sama dengan nilai array I, berarti kan frekuensinya bertambah 1. Jadi kita masukkan nilainya itu atau kita tambahkan nilai frekuensi yang telah kita deklarasikan pertama ini. Nah, syarat modus itu angka yang paling banyak muncul dalam sebuah list, dan jika jumlah modus lebih dari 1, maka diambil angka yang paling besar. Nah, kita ganti nilai ini, nilai frekuensi 0 ini kita ganti menjadi atau kita deklarasikan ulang sebagai banyak angka, dan angka ini sebagai nilai elemen pada array. Nah, jadi kalau kita melakukan pengecekan dengan menggunakan looping lagi, dari I sama dengan 1 sampai I kurang dari N, dengan ini akan terus bertambah 1. Nah, jika nilai frekuensinya ini itu lebih besar dari banyak angka yang telah kita ganti ini, atau nilai frekuensinya sama dengan nilai banyak angka, dan nilai array I-nya ini lebih besar dari angka, maka banyak angka itu sama dengan frekuensi I, dan angka itu sama dengan array I. Jadi banyak angka di sini maksudnya jumlah angka pada array yang muncul, sedangkan angka di sini adalah angka yang sering muncul pada array. Jadi seperti ini misalnya 789221. Nah, banyak angkanya itu 2 dan angkanya itu adalah 2. Jadi bisa dibilang banyak angka itu frekuensi dan angkanya itu adalah angka yang sering muncul itu. Oke, langsung aja kita coba. Panjang array-nya misalnya 3, 1, 2, 3. Nah, ini kan ada 3 angka yang muncul cuma 1 kali. Jadi bisa dibilang frekuensinya ini sama dengan banyak angka. Nah, kita harus milih array I dari ketiga array itu, 3 angka itu yang paling besar. Jadi yang paling besar adalah 3. Nah, kemudian kita coba lagi contoh yang kedua, mana panjang array-nya 6, biasanya itu 7, 8, 9, 2, 2, 1. Ini yang paling sering muncul adalah 2. Mungkin kita coba dengan contoh lainnya, misalnya 5. Nah, coba 1, 2, 3, 1, 1. Nah, nilai yang sering muncul adalah 1. Modusnya ini kan 1. Dengan frekuensi itu sebanyak 3. Jadi banyak angkanya ini sama dengan 3 dan angkanya itu merupakan 1. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu mengurutkan elemen array. Nah, di sini kita disuruh membuat panjang array dengan panjang n, kemudian isi nilai elemen array sebanyak n. Selanjutnya lakukan pengurutan elemen array dari terkecil. Dan kita di sini
membutuhkan input n, di mana n itu merupakan panjang array. Kemudian kita membuat array dengan elemen sebanyak n menggunakan for loop atau looping, di mana setiap inputan yang diberikan itu akan kita simpan ke dalam bentuk array i. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan. Kita gunakan looping. Kita mulai dari i sama dengan 0, i kurang dari n, dengan i terus bertambah. Nah, kemudian kita gunakan dulu juga sebagai perbandingannya itu j, di mana j itu mulai dari i tambah 1 sampai j itu kurang dari n dengan j-nya ini terus bertambah. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau misalnya i-nya ini mulai dari array yang ke 0, sedangkan j ini akan dimulai dari array yang ke 1. Jadi misalnya di sini ada 3, 1, 2. 3 itu array yang ke 0, 1 itu array yang ke 1, 2 itu array yang ke 2. Sedangkan untuk yang j itu hanya akan dimulai dari 1 dan 2. Sedangkan untuk i itu akan dimulai dari 3, 1, 2. Nah, jadi bisa dibilang ini sebagai bantuan untuk membandingkan nilai i dengan nilai j. Jadi kalau misalnya nilai i-nya lebih besar dari nilai j, maka nilai i-nya ini akan kita simpan nilai array i-nya ini akan kita simpan terlebih dahulu ke dalam a. Kemudian nilai array i ini akan kita ganti jadi nilai array j. Kemudian array j ini akan kita bikin jadi array j ini akan kita bikin jadi a, di mana a tadi itu kan nilai array i. Nah, kemudian kita akan ngeprint nilai array ini. Bisa dibilang misalnya ada 1, 2, 3. Nah, jadi kalau misalnya untuk array 0. Array 0 ini kan jangan 1, 2, 3. 3, 1, 2. Jadi array 0 ini kan sama dengan 3. Sedangkan array j itu array j atau array yang pertama itu sama dengan 2. Ini i, ini j. Nah, nilai i ini kan lebih besar dari nilai j. 3 itu lebih besar dari 2. Maka nilai 3 ini akan kita simpan dulu ke dalam a. Nah, terus nilai 3 ini akan kita ganti menjadi nilai 2. Selanjutnya nilai 2 ini, nilai array j-nya ini akan kita ganti menjadi a, di mana a itu tadi adalah 3. Jadi nanti bentuknya berarti ini 3, 2, 1 dong. Jadi ini bentuknya nanti bukan 3, 2, 1 lagi, tapi menjadi 2, 3, 1. Oke, langsung aja kita coba. Nah, masukkan panjang array-nya, kita lihat dari soalnya itu panjang array-nya 3. Elemen yang pertama 3, 2, 1, yang ketiga 2. Jadi hasilnya 1, 2, 3. Panjang array-nya adalah 6. Yang pertama ada 7, yang kedua 8, yang ketiga 9, yang keempat 3, yang kelima 2, yang keenam itu 1. Jadi saya 1, 2, 3, 7, 8, 9. Oke. Kita masuk ke jumlah bilangan prima.
Nah, di sini kita disuruh membuat array dengan panjang n, kemudian mengisi nilai elemen array sebanyak n, selanjutnya jumlahkan bilangan prima pada array tersebut. Nah, pertama kita membutuhkan input panjang array, nanti kita akan simpan ke dalam fungsi n, kemudian kita membuat array dengan panjang elemennya n, menggunakan looping, di mana looping ini dari i sama dengan 0, sampai i kurang dari n, dengan i ini terus bertambah. Nanti ini akan melakukan perulangan, dan setiap nilai yang di input itu akan kita simpan ke dalam nilai array i. Nah, untuk memeriksa setiap elemen array apakah merupakan bilangan prima atau bukan, kita menggunakan looping. Jadi kita akan mengecek satu-satu elemen yang terdapat pada array itu. Kita anggap semua nilai elemen pada array itu adalah nilai bilangan prima. Jadi kita deklarasikan dulu x sama dengan 1. Artinya ini semua nilai pada elemen array itu merupakan bilangan prima. Nah, kemudian kita gunakan looping lagi, jadi looping dalam looping, di mana j itu sama dengan 2, j itu kurang dari array i, dan j ini akan terus bertambah. Kalau misalnya nilai array i yang ini habis dibagi nilai j, maka dia itu bukan merupakan bilangan prima. Karena seperti yang kita tahu, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa habis dibagi 1 atau dibagi dengan bilangan itu sendiri. Jadi kalau misalnya dia habis dibagi bilangan lain, maka itu bukan merupakan bilangan prima. Jadi kita ganti x-nya itu sama dengan 0. Jadi artinya bilangannya itu habis dibagi, bilangannya itu bukan bilangan prima. Jadi kalau misalnya udah x sama dengan 0, maka kita akan melakukan pemberhentian paksa pada programnya. Nah, untuk terakhir, kalau misalnya x-nya tetap sama dengan 1, dia tidak berubah di sini. Dia tidak berubah jadi 0, dan array-nya ini nilainya ini lebih besar dari 1, maka kita akan melakukan penjumlahan secara terus-menerus. Jadi kita setiap yang merupakan bilangan prima maka kita akan jumlahkan terus. Kemudian nanti hasilnya akan kita keluarkan dalam jumlah bilangan prima pada array. Jadi kita akan mengeluarkan output dari sum yang telah kita cari tadi. Nah, contohnya masukkan panjang array-nya. Panjang array-nya ini misalnya 3, kemudian array yang pertama itu 5, 12, dan 2. Nah, pada elemen-elemennya yang kita tahu merupakan nilai bilangan prima itu kan 5 dan 2. Jadi jika kita jumlahkan hasilnya 7. Di sini ada sedikit kesalahan. Oke, kemudian selanjutnya panjang array-nya itu adalah 6. Nah, kita masukkan 2, 3, 5, 7, 9, 10. Nah, pada list elemen array yang kali ini, kita tahu bahwa 2, 3, 5, dan 7 itu merupakan bilangan prima. Jadi 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 itu sama dengan 17. Jadi pas ya. Kemudian kita masuk ke dominasi. Nah, pada dominasi ini kita disuruh membuat array dengan panjang n, kemudian isi nilai elemen array sebanyak n. Selanjutnya lakukan pengecekan dari bilangan positif, negatif, dan 0. Bagikan bilangan tersebut dengan banyaknya keseluruhan data. Jadi kalau misalnya terdapat 3 bilangan positif, 2 bilangan negatif, 1 angka 0. Jadi bilangan positif, jumlah bilangan positifnya itu dibagi dengan jumlah keseluruhan. Jadi misalnya ada 3 bilangan positif, jumlah bilangan keseluruhan ada 6. Yaitu, jadi waktunya nanti 3 bagi 6. Untuk negatifnya ada 2 bilangan negatif,
dengan jumlah keseluruhan bilangan adalah 6. Jadi nanti hasilnya 2/6 dan seterusnya. Oke. Pertama kita membutuhkan input berupa panjang array, nanti kita akan simpan ke dalam bentuk atau fungsi n. Kita selanjutnya akan membuat array dengan banyak elemennya n. Dengan menggunakan for looping dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari n, dengan i-nya ini akan terus bertambah. Setiap nilai yang kita masukkan itu akan disimpan ke dalam array i. Kemudian kita deklarasikan terlebih dahulu kalau x itu dari 0, y itu sama dengan 0, z-nya itu sama dengan 0, dengan tipe datanya itu adalah float atau pecahan. Nah, kita akan melakukan pengecekan setiap elemen dengan menggunakan looping. Jadi kalau misalnya nilai elemennya ini kurang dari 0, maka x-nya yang bertambah. Jadi x itu merupakan banyak elemen yang positif. Nah, kemudian kalau misalnya array-nya ini kurang dari 0, maka y-nya bertambah. Y-nya itu adalah banyak elemen untuk bilangan negatif. Selanjutnya, kalau misalnya nilai elemennya itu sama dengan 0, maka z-nya ini yang ditambah. Jadi z-nya itu adalah banyak elemen yang bernilai 0. Kemudian kita akan mengeluarkan output berupa tiga bilangan dengan tipe data float, yang merupakan yang pertama untuk tipe data yang float yang pertama itu merupakan nilai x dibagi nilai n dibagi panjang array. Untuk yang kedua itu y bagi n atau nilai negatif, banyaknya data negatif dibagi jumlah data, dan z itu banyaknya z bagi n, banyaknya nilai 0 pada elemen array dibagi dengan panjang array-nya. Langsung aja kita coba, mungkin sini dominasi. Nah, kita masukkan panjang array-nya 6 dengan minus 4, 3, minus 9, 0, 4, 1. Jadi di sini ada 2 bilangan negatif, 3 bilangan positif, dan 1 bilangan 0. Hasilnya 0,5, 0,3, dan 0,17. Kemudian kita coba contoh yang kedua dengan panjang array 8. Yang pertama 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3, kemudian 0 dan 0. Jadi ada 3 positif, 3 negatif, dan 2 bilangan 0. Jadi yang pertama ini 3/6, kemudian 3/6 juga, kemudian ini 2 dibagi 6, itu 0,25. Oke, selanjutnya itu ada card validation. Nah, kita disuruh membuat array dengan panjang n, kemudian isi nilai elemen array sebanyak n. Selanjutnya lakukan pengecekan apakah nomor kartu yang dimasukkan valid atau tidak dengan syarat. Yang pertama, panjang nomor kartu harus sama dengan 5. Yang kedua, kemudian digit terakhir harus lebih besar dari digit pertama. Yang ketiga, digit kedua sama dengan hasil pengurangan dari digit terakhir dengan digit pertama. Kemudian syarat selanjutnya itu digit keempat itu merupakan hasil penjumlahan dari digit terakhir dengan digit pertama. Dan apabila hasilnya lebih dari satuan, cukup gunakan angka satuannya. Yang terakhir, untuk digit ketiga adalah hasil perkalian antara digit kedua dengan digit keempat. Dimana kalau dia lebih dari satuan juga, maka kita hanya cukup mengambil satuannya. Nah, di sini kalau pada tabel ini kita membutuhkan inputan itu, di sini 2 itu sebagai banyaknya kartu yang akan kita cek, kemudian 312 ini merupakan nomor kartu pertama, dan 20042 itu merupakan nomor kartu yang kedua. Oke, kita coba. Yang pertama, kita membutuhkan input jumlah kartu yang akan dicek. Jadi inputan jumlah kartu yang akan dicek itu akan kita simpan sebagai n. Kemudian kita melakukan atau membuat array atau list sebanyak n.
Jadi kita menggunakan for looping di mana I dimulai dari sama dengan 0 sampai I kurang dari N dengan I terus bertambah. Nanti setiap nilai ini akan disimpan ke dalam bentuk array. Nah, kemudian kita akan ini untuk mengecek apakah kartu ini valid atau enggak. Di sini kita akan mengecek setiap array atau kartu yang telah dimasukkan tadi nomornya. Jadi kita deklarasikan dulu nomor kartu. Nah, array tadi, setiap array yang telah masuk ke sini tadi, kita ubah dia menjadi nomor kartu. Jadi syarat yang pertama itu, dia memiliki 5 bilangan atau terdiri dari 5 digit. Nomor kartunya harus sama dengan 5. Nah, berarti dia itu nilai kartunya itu di antara 10.000 sampai dengan 99.999. Karena cuman angka itu aja yang memiliki 5 digit. Selebihnya itu mungkin kurang dari 5 digit atau lebih dari 5 digit. Nah, kalau misalnya nomor kartunya itu bukan merupakan bilangan yang diantara ini dua, maka dia akan mengeluarkan perintah atau mengeluarkan output card di mana I-nya ini merupakan elemen array yang tadi. Terus dia akan mengeluarkan titik 2 not valid. Nah, kemudian kita menggunakan perintah continue atau di sini fungsinya untuk melewati iterasi. Dia jadi lanjut ke perintah berikutnya, pengecekan berikutnya. Nah, kalau misalnya tadi kita menyimpan atau scanf now ke dalam list array itu dalam bentuk satuan. Nah, di sini kan bisa dibilang lebih dari satuan ini ada ratusan, ada puluh ribuan, dan mungkin lebih dari situ. Nah, jadi untuk itu kita mendeklarasikan lagi, kita ubah dia ke dalam bentuk satuan. Nah, untuk digit yang pertama itu nomor kartu ini atau nilai array yang tadi kita bagi dengan 1000. Untuk digit yang kedua itu sama dengan nomor kartu tadi digit yang pertama itu adalah nomor kartu dibagi 10.000, digit yang kedua adalah nomor kartu dibagi 1000, dan setelah didapat ini maka kita cari sisa baginya jika dibagi dengan 10. Untuk digit yang ketiga nomor kartu dibagi 100, dan hasilnya ini akan kita bagi dengan 10, sisa baginya itu adalah digit yang ketiga. Terus digit yang keempat itu nomor kartu dibagi 10, kemudian kita bagikan lagi dengan 10, dan kita cari sisa baginya itu ada merupakan digit keempat, dan digit yang kelima itu nomor kartu, sisa bagi nomor kartunya bagi dengan 10. Jadi misalnya kita punya kartu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya kita mau mencari digit yang ketiga, berarti kita harus bagikan ini dulu dengan 100. Itu kan sama dengan 1, 2, 3, maksudnya 123,45. Kan dia minta dalam bentuk integer, berarti dia nggak ada komanya, berarti dia hanya 123 aja. Kemudian hasil baginya ini dengan 10. Kita bagi lagi dengan 10. Itu kan sama dengan 12 dengan sisanya itu adalah 3. Jadi digit yang ketiga ini itu adalah 3. Bisa dibilang seperti itu. Kemudian lanjut, kita coba masuk ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua, digit pertama harus lebih kecil dari, sepertinya ada kesalahan. Digit terakhir lebih besar dari digit pertama. Nah, kalau misalnya digit pertamanya itu malah lebih besar dari digit yang
kelima atau digit terakhir, maka kita akan mengeluarkan output card not valid. Nah, jika udah keluar ini, maka kita langsung aja melewati perintah ini dan lanjut ke iterasi yang selanjutnya. Nah, syarat yang ketiga, digit kedua harus sama dengan digit terakhir kurang digit pertama. Jika digit kedua itu tidak sama dengan digit kelima dikurang digit pertama, maka dia akan mengeluarkan output card not valid. Kemudian setelah itu kita akan melewati iterasi ini dan lanjut ke program selanjutnya. Jadi bisa dibilang kita melewati program ini, kemudian ya lanjut aja ke program selanjutnya. Kemudian untuk syarat yang keempat, digit keempat itu sama dengan digit terakhir tambah digit pertama. Jika lebih dari 10, maka digit terakhirnya aja yang diambil. Namun jika digit keempat itu tidak sama dengan digit kelima ditambah digit ke-1, maka kita akan mengeluarkan perintah atau output itu berupa card not valid, kemudian lanjut ke iterasi selanjutnya. Syarat yang kelima adalah digit ketiga sama dengan digit kedua dikali digit keempat. Jika digit ketiga tidak sama dengan digit kedua dikali digit keempat, maka akan keluar output card not valid, kemudian kita akan lanjut ke iterasi selanjutnya. Jika sudah habis ini, atau bisa dibilang kejadian selain ini semua, maka kita akan mengeluarkan output valid, card valid. Jadi jika selain ini semua, tidak ada kejadian yang memenuhi kejadian yang ini, atau dia beda dari yang kejadian yang telah disebutkan tadi, maka dia akan mengeluarkan output valid. Nah, kita coba card validation. Masukkan jumlah kartu. Sini kita coba jumlah kartunya 2. Nah, nomor kartu yang pertama 312, yang kedua 20042. Yang pertama itu not valid, yang kedua valid. Nah, kalau misalnya jumlah kartunya 0, dia nggak akan mengeluarkan output apa-apa. Kalau yang jumlah kartu 1, sama 1, 2, 3, 4. Jadi cardnya valid. Nah, selanjutnya untuk contoh yang berikutnya 2 dengan nomor kartu 14465 dan 14565. Yang pertama valid, yang kedua not valid. Kemudian kita lanjut ke perbedaan diagonal. Di sini kita disuruh membuat array 2 dimensi dengan panjang n kali n, kemudian isinya elemen array sebanyak n kali n. Selanjutnya ambil diagonal pertama dari sudut kiri ke atas ke sudut kanan bawah dan diagonal kedua dari sudut kanan atas ke sudut kiri bawah. Selanjutnya lakukan pengurangan antara diagonal ke-1 dan kedua, kemudian absolutkan hasilnya. Nah, pertama kita disuruh memasukkan input atau merupakan ukuran matriksnya. Jadi matriksnya ini n kali n. Nah, inputnya ini akan kita simpan ke dalam bentuk nilai n. Nah, kemudian kita akan membuat matriks di mana kita deklarasikan dulu matriks ini sebagai bilangan integer dengan 2 dimensi, jadi n kali n. Kita melakukan looping. Jadi untuk i sama dengan 0 sampai i kurang dari n dengan penjumlahan i terus. Kemudian dalam looping kita buat looping lagi untuk j sama dengan 0, j kurang n, dan j akan terus berang. Setiap nilai ini akan kita masukkan ke dalam atau kita simpan ke dalam matriks i dan j. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengecekan. Kalau misalnya nilai i sama dengan j atau dia berada di posisi yang sama, maka kita akan melakukan penjumlahan atau kita akan jumlahkan elemen pada list tersebut.
Kemudian kalau misalnya dia kejadiannya selain itu, maka kita jumlahkan dia dengan 0. Artinya kita tidak masukkan nilai ke dalam A. Nah, ini merupakan penjumlahan untuk diagonal pertama. Jadi misalnya ada matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini merupakan I yang pertama, I yang kedua, I yang ketiga. Nah, untuk J-nya itu adalah 147, itu J yang pertama. Untuk J yang kedua adalah 258, untuk J yang ketiga adalah 369. Jadi kalau misalnya diagonal pertama itu kan 159. I-nya itu sama dengan 1, J-nya sama dengan 1. Di sini untuk 5-nya itu posisinya I-nya sama dengan 2, J-nya sama dengan 2, dan posisi 9 ini posisi matriks I sama dengan 3 dan J sama dengan 3. Jadi kalau misalnya nilai I sama dengan J, maka nilai A-nya ini akan kita jumlahkan dengan nilai elemen pada matriks tersebut. Jadi nilai A ini kita anggap itu sebagai penjumlahan atau nilai penjumlahan diagonal yang pertama. Nah, kemudian kita untuk diagonal yang kedua dari sudut kanan atas ke sudut kiri bawah. Jadi kita looping lagi, namun dia berbeda. Kalau misalnya tadi 159, untuk diagonal kedua ada 357, di mana 3 ini adalah I sama dengan 1, J sama dengan 3, 5 ini I sama dengan 2, J sama dengan 2, dan yang 7 ini adalah I sama dengan 3, J sama dengan 1. Jadi bisa dibilang J-nya itu sama dengan N kurang 1 kurang I. Jadi ini kan tadi I-nya sama dengan 1, J-nya sama dengan 3. Berarti nilai J itu sama dengan nilai N dikurang 1 kurang I. N-nya itu kan bisa dibilang 3. Jadi 3 kurang 1, 2, dikurang lagi dengan nilai I. I-nya itu adalah 1. Maka kita akan memasukkan nilai elemen matriks untuk kita jumlahkan dengan nilai B. Tadi B-nya itu kita deklarasikan pada awal itu sama dengan 0. Namun jika kejadian lain dari situ, maka kita akan jumlahkan aja dengan 0. Nilai B ini adalah nilai penjumlahan untuk diagonal yang kedua. Oh ya, di sini jika pada diagonal pertama itu J-nya mulai dari 0, J kurang dari N, dan J-nya merupakan plus, maka ini akan kebalikannya. Jadi J-nya ini mulai dari N kurang 1, dari sini, dari kanan ke kiri, sampai nanti ke sini, dimulai dari 3, kemudian sampai 1, dan J-nya akan terus berkurang. Jadi bisa dibilang, tadi kebalikannya, berarti N-nya ini, kalau misalnya N-nya tadi N-nya tadi ini adalah 3 kurang 1 kurang 1. Nantinya kita mulainya dari, untuk I-nya itu mulai dari kiri ke kanan, dan J itu mulai dari kanan ke kiri. Nah, kalau misalnya A lebih besar dari B, maka itu C-nya itu sama dengan A kurang B. Kalau misalnya A-nya tidak lebih besar dari B, maka C itu sama dengan B kurang A. Nanti kita akan mengeluarkan output
berupa bilangan integer yang merupakan nilai dari C. Kita coba perbedaan diagonal. Nah, ukuran matriksnya 3. Kita masukkan 11, 2, 4, 4, 5, 6, kemudian 10, 8, minus 12. Hasilnya adalah 15. Kita lanjut ke selanjutnya adalah perkalian matriks. Nah, pertama kita membutuhkan input ukuran matriks n kali n. Lalu kita buat matriks. Kita buat dua matriks dengan masing-masing ukurannya n kali n. Jadi yang pertama kita buat matriks yang pertama dengan menggunakan looping. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat matriks yang kedua dengan menggunakan looping juga. Seperti ini. Jadi ini sama, namun kita ganti ininya. Ini 1, ini 2. Biar tempat penyimpanannya itu berbeda. Terus kita kalikan kedua matriks. Nah, pertama kita deklarasikan dulu hasilnya IJ ini sama dengan 0. Nah, kalau misalnya untuk kita lakukan ini triple looping. Yang pertama itu looping untuk I sama dengan 0, I kurang dari N. Kemudian yang kedua adalah J sama dengan 0 sampai J kurang dari N. Yang ketiga itu K sama dengan 0, K kurang dari N. Jadi kalau misalnya hasil resul I kali J ini, resul atau matriks hasil perkalian itu nanti akan kita jumlahkan dengan matriks yang ke-1 K dikali matriks yang kedua K. Jadi nanti kita akan melakukan output resul ini dalam bentuk matriks. Jadi for I sama dengan 0 sampai I sama kurang dari N dengan I akan terus bertambah. Kita printf resul IJ, di mana resul itu merupakan matriks hasil perkalian. Langsung aja kita coba perkalian matriks. Nah, ukurannya adalah 2 kali 2. Untuk matriks yang pertama itu adalah 3, minus 2, 5, 1. Yang matriks kedua 3, minus 2, 5, dan 1. Hasilnya adalah minus 1, minus 8, 20, dan minus 9. Ini merupakan hasil pengerjaannya. Jadi 3 dikali 3 minus 2 kali 5 itu akan dijumlahkan. Kemudian ini dikali ini, 3 kali minus 2, minus 2 dikali 1, yang ini. Kemudian untuk yang di bawahnya itu 5 kali 3 tambah 1 kali 5. Kemudian 5 kali minus 2 tambah 1 kali 1. Hasilnya nanti akan minus 1, minus 8, 20, dan minus 9. Mungkin sekian dulu presentasi atau penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun pengertian, saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.